Aku kembali lagi kan. Kau pikir aku akan menghilang? Tentu saja tidak. Halo. Aku share room. Halo. Lihat fotonya deh, lucu gak? Foto foto apa? Foto ini showroom radionya. Gojeknya ada 2. Terus Gojek yang boneka lebih gede daripada Gojek aslinya. Lucu deh. Lihat muka pasrahnya itu. Wih. Hello. Udah makan belum? Belum. Jam berapa? Tadi aku habis makan es krim sama mama aku. Bukan es krim siapa ya, kayak kalian tahu gak sih kayak pat bingsu gitu, yang kayak es campur juga bukan es campur, kayak es serut. Iya, es serut ya namanya, es serut ya. Es serut dengan topping. Aku hari makan topping mangga. Halo. Kedengeran gak suara aku? Oh, tadi beneran nge-like. Terus kalian tahu nge-like-nya dari mana sih? Maksudnya kan kalian nggak bisa lihat muka aku kan, cuma dengar suara aku gitu. Terus kalian tahu aku nge-like gimana emang? Apakah kalian dengar suara aku kayak misalkan aku lagi ngomong kayak halo, terus kayak kalian denger kayak halo gitu kan, atau gimana sih? Kok kalian bisa tahu? Oh, ngulang-ngulang terus. Suara putus-putus. Berarti kayak lagi teleponan gak sih? Kayak lagi teleponan gitu. Halo. Kalian tahu gak sih katanya udah ada Pet Society lagi. Dulu ada main Pet Society gak? Yang di Facebook. Terus katanya sekarang ada lagi dong. Sumpah aku mau langsung main sekarang juga. Gimana caranya? Bisa gak ya di HP? Gemes. Dapat disko dari siapa tadi diskonya? Oh, kok hilang? Oh, dari Kak Faris. Halo Kak Faris. Kak Faris Ais, terima kasih diskonya. Lucu banget, aku beneran dikasih es krim, dikasih es serut sama Kak Naufal, Kak Krista, Kak Lutfi, Kak Farel. Gemes banget. Makasih ya. Weh. Kak Iren, Kak Maul, Kak Gian, Kak Prodri. Weh, mantap. Aku dikasih es banyak. Mau makan es banyak-banyak ya tapi ya. Kucingnya diem aja. Iya, lagi turu. Aku tadi kan mau pakai muka aku sebenarnya, tapi aku bingung kayak pakai muka yang mana ya foto yang mana. Terus aku pikir kayak udahlah foto Bojek aja gitu. Kalian udah lama gak sih nggak lihat Bojek? Jadi kayak udahlah. Ya gak sih? Perform selama malam, makasih juga ya kemarin yang udah nonton. Ramai banget sih Impact Nation. Aku sih yes ya. Mana rambut baru? Rambut lama tahu. Rambut baru dari mana? Pada mikir aku kan post foto di Twitter kan. Terus pada mikir itu rambut baru aku ya. Itu rambut lama tahu. Masa rambut aku kemarin bahkan itu tuh bener-bener bekas yang kemarin Impact Nation kan aku habis dikuncir 2 kan. Kalau ada yang nggak tahu, aku dikuncir 2 kemarin di Impact Nation. Terus aku lepasin setelah pulang. Terus kayak udah aku foto. Asli itu foto itu rambut lama gitu loh, nggak ada rambut baru kayak dibaruin tuh, nggak ada gitu. Tapi pada pikir kayak
itu rambut baru, kayak baru dibenerin gitu ya. Enggak guys, emang aku juga bingung sih kok rambut aku nggak bertumbuh-tumbuh ya, kayak di situ-situ aja gitu, kayak nggak panjang-panjang gitu loh. Kenapa pendek terus ya? Aku jadi kangen rambut panjang. Terus kayak udahlah ya, tapi aku juga suka banget rambut pendek, jadi kayak bingung sih. Kalau kalian suka aku rambut panjang atau rambut pendek? Bojek ngoweng. Oh iya ya, di fotonya Bojeknya kayak ngoweng gitu ya. Bener. Ih, dapet diskon dari siapa kah? Dari Kak Adrian. Halo Kak Adrian, terima kasih diskonnya. Panjang pendek, lebih ke botak sih. Oh, suka aku botak ya. Senyamannya Cici. Weh, Bojek Oshiku. Apa? Waduh, gawat, tidak. Ih, aku juga lihat, tau gak sih? Kan kemarin diumumin kan ada JKT virtual, JKT V gitu kan, coming soon. Terus fanbase aku linear, mereka juga bikinin virtual gitu, namanya Karoli. Ih, keren banget kan? Kalian udah lihat belum? Kalau yang belum, kalian harus lihat sekarang juga sih. Itu bener-bener sekeren itu guys. Kayak jadi itu idol virtual gitu. Ya mantap lah, linear emang paling mantap. Wede, keren betul ya guys. Makasih loh linear, sudah sekreatif itu. Emangnya boleh sekreatif itu linear? Tolong ya. Bojek OTW menguasai dunia JKT. Weh, iya nih, Bojek banyak. Oh no, nge-lag lagi kah? Tapi udah bener kan sekarang? Halo semuanya, maaf guys. Aduh, dapet tower dari siapakah ini? Ya ampun, aku baru lihat. Terima kasih ya. Tapi udah guys, tolong kalau kalian sudah mendengar suaraku. Oke, udah aman. Dapet tower, bahkan aku tidak lihat. Terima kasih banyak ya yang sudah memberi tower. Aku akan meng-scroll dulu siapa yang memberi tower ini. Saya akan melihat. Karena kayak tadi aku ngurusin nge-lag, jadi tuh emang wifi aku dari kemarin malam entah kenapa tuh nge-lag. Jadi kan aku tuh ada dua wifi bawah sama wifi atas. Nah aku tuh lagi di bawah kan, karena kamar aku di bawah. Nah wifi bawah tuh dari kemarin tuh mati. Terus kayak wifi atas nyala, tapi kayak karena kamar aku di bawah, jadi wifi atas tuh susah connect kayak gitu loh. Karena kan emang itu khusus buat di atas kan, di bawah gitu. Terus kayak ya gitu deh, jadi kayak susah. Wah, ini siapa yang kasih tawar? Tidak, aku mau melihat. Aku mau melihat siapa yang kasih tawar. Gimana caranya ya? Ih. Oh, gimana caranya sih? Cara melihat tower gimana bang? Masih aku mau melihat siapa yang kasih tower. Oh, udah nggak ada. Bete. Siapa tolong ya kasih tower? Tolong kasih tahu aku. Aku mau bilang terima kasih. Kok nggak ada? Hilang kayaknya karena nge-lag tadi. Siapa? Oh, dari Kak Gede Indra. Terima kasih Kak Gede. Oh my god, Kak Gede keren banget sih. Weh, keren. Terima kasih ya Kak Gede Indra sudah memberikan tower yang luar biasa ini. Weh, di hari yang luar biasa ini, dengan orang yang luar biasa. Weh, mantap. Makasih ya towernya. Respect deh. Respect tuh baiknya respect katanya. Wih.
Soalnya mirip Ella. Emang iya kah? Enggak lah, emang mirip sama Ella. Si Ella itu. Dia sedih tahu guys dipanggil Ella. Jangan panggil dia alay terus guys, kasihan tahu. Wih, respect. Wih di Ci aku butuh asupan foto Bojack, ya ampun. Biasanya orang kayak Ci aku butuh asupan foto Oshi, butuh asupan foto kamu, ini butuh asupan foto Bojack. Di luar nastar gak sih guys? Ada suara guguk. Iya, aku punya guguk. Kalau yang belum tahu, aku sering kasih tahu sih sebenarnya aku punya guguk di rumah. Dan dia lumayan berisik sih emang. Dia kayak nggak tahu, dia kayak gitu guys. Dia emang suka mengeluarkan suara. Tau gak sih kemarin ya kalau aku ingat sih kayak kemarin tuh kayak aku tidur kayak aku masa kayak jam 12 gitu kayak masih bangun nih. Terus dia gonggong dong. Aku takut banget karena aku tuh di bawah sendiri kan. Aku tidur sendiri. Terus kayak dia gonggong tiba-tiba tuh aku takut banget kayak ada apa sih di luar. Terus aku nggak berani keluar. Jadi aku cuman dalam kamar doang sama Bojack kayak lihat-lihatan. Oke, Bojack sih agak nggak peduli ya. Jadi kayak ya udahlah ya. Tapi disco lagi dari Karaka. Terima kasih diskonya Karaka. Halo. Terima kasih. Bojack sekamar sama aku. Iya dong. Dia kan manja. Dia harus sekamar lah sama aku. Aku panggil dia sapi tahu. Karena dia kayak sapi guys. Dibanding dia kayak kucing, dia lebih kayak sapi sih. Karena kayak dia besar. Dia sangat besar. Kayak dia bukan besar sih, dia apa ya, dia panjang gitu. Dia kayak, dan dia malas. Tapi sapi nggak males karena sapi selalu menghasilkan susu. Tidak seperti Bojack gitu ya, menghasilkan apa-apa dan hanya membuat repot orang. Tapi tidak apa-apa, saya tetap sayang. Wih, kata-kata Ara gimana project VTuber linear? Keren banget sih. Aku sih yes banget ya guys. Yang belum tahu boleh tolong langsung ke Twitter linear ya, karena mereka mengeluarkan apa namanya kayak idol virtual gitu, keren banget, namanya Caroline. Kalian harus lihat sekarang juga. Enggak, jangan sekarang nih. Sekarang kan lagi nonton SR aku. Nanti ya, abis setelah aku selesai SR. Wih, mantap. Wih, tau gak sih aku lagi mood banget nonton anime. Menurut kalian apa anime yang harus aku tonton? Aku lagi pengen nonton yang kayak gimana ya, anime apa ya? Apa ya? Dapat disco dari Kak Isti. Terima kasih Kak Isti diskonya. One Piece tapi nggak selesai guys. Nanti aku pusing karena aku tuh orangnya suka kepastian. Karena aku orangnya suka kepastian, jadi aku harus tahu gitu yang pasti yang udah selesai aja gitu. Haikyuu udah nonton dari zaman kapan? Zaman Bahlul sudah aku tonton itu. Haikyuu apa Dragon Ball. Dapat disco dari Kamau. Terima kasih Kamau diskonya. Wih, yang boneng lah, masa nggak boneng sih? Oshinoko itu tentang apa? Demon Slayer. Iya tahu, aku tuh pengen banget nonton Demon Slayer kan. Tapi tuh kayak aku takut itu serem gitu loh, jadi aku nggak nonton. Aku lumayan suka yang model-model kayak JJK Jujutsu Kaisen, aku nonton. Dapat disko dari Kasela. Terima kasih Kasela diskonya. Nggak serem katanya. Boku no Pico Seruchi itu tentang apa?
Oshinoko. Anime Studio Ghibli itu udah pasti. Studio Ghibli itu aku udah pasti nonton semuanya. Kalian tanya aku apa? Nggak usah. Oh oke. Black Clover. Boku no Sakura. Kangen pajama gak sih? Ya ampun. Oh jangan. Oke, terima kasih. Kasih aku yang benar-benar aja dong guys kalau begitu. Wih, Dr. Stone katanya. Black Panther. Black Panther emang ada yang versi itu? Sumpah aku pernah nonton Your Lie in April. Iya gak sih? Itu tentang yang kayak ceweknya sakit gak sih? Terus kayak atau cowoknya sakit gitu ya? Terus temanya sekolah. Iya gak sih? Bener gak sih? Atau aku salah? Blue Lock nonton dong. Sumpah Blue Lock seru banget. Karena kan jadi dulu itu aku suka Kapten Tsubasa kan. Terus aku suka nonton Kapten Tsubasa di Space Tune waktu zaman masih kecil. Jadi tuh aku nonton Blue Lock kan mirip-mirip juga sepak bola juga kan. Tapi kayak mungkin dia agak beda sih, karena dia kayak Blue Lock tuh lebih ke kayak semua punya power masing-masing gitu gak sih? Kayaknya kalau Blue Lock. Terus kalau Kapten Tsubasa kan enggak. Tapi kayak seru, maksudnya mirip gitu, kayak temanya sama sepak bola gitu. Jadi kayak aku sih yes. Dapat disco dari ke siapa? Dari Kak Muhammad Afif. Terima kasih diskonya Kak. Kapten Tsubasa tontonan aku dulu. Iya kan, Kapten Tsubasa seru banget, sumpah seseru itu. Kapten Tsubasa remake. Iya kayak gitu gak sih? Terus apa ya? Jujutsu Kaisen udah nonton dong. Kemarin aku udah nonton Transformer tapi versi anime. Oh emang ada kak? Oh katanya itu si siapa namanya, si Ella tuh kayak excited banget dari kemarin bilang ke aku siap One Piece ya. One Piece mau dibuat live actionnya. One Piece atau apa sih singkat aku, tapi One Piece sih yang mau dibuat live actionnya. Terus dia kayak Cil One Piece mau dibikin live actionnya ya ampun, cukup banget orang-orangnya. Terus kayak ya Ella ya. udah kayak ya. Karena aku nggak nonton One Piece, jadi aku tuh nggak tahu. Saya pengen nonton sih, cuma karena One Piece itu seasonnya banyak banget dan nggak selesai, jadi tuh aku memutuskan untuk tidak nonton karena aku orangnya suka kepastian. Jadi kalau misalkan aku nonton terus kayak nggak ada akhirnya tuh kayak nanti aku bingung sendiri, ngegantung kan, kayak nanti aku bakal penasaran sendiri, terus nanti aku bakal sedih sendiri. Jadi kayak udah mendingan nggak usah dimulai dari awal gitu. Dapat disko dari Kak Afif lagi. Terima kasih Kak Afif diskonya. Upin Ipin. Udah lama kan nonton Upin Ipin. Dulu aku tiap hari nonton Upin Ipin. Bener-bener tiap hari. Karena saya sukanya sama. Kemarin siapa yang ngomong sama aku ya? Kakak aku lupa kemarin yang kakak Impact Nation tuh siapa aja ya? Aku lupa, pokoknya kemana ada yang bilang ke aku katanya suara aku mirip Mei-nya Upin Ipin. Tapi aku lupa siapa yang bilang. Enggak gak sih? Suara Mei itu kayak gimana ya? Iyo, dapat disko dari Kak Souya. Terima kasih Kak Souya diskonya. Hah? Iya mirip bener. Iya emang iya. Suara Meme emang kayak gimana? Meme suaranya dia bukannya jarang berbicara ya guys. Dia jarang berbicara gak sih? Jadi aku kurang gitu tahu ya suara Meme itu kayak gimana.
Kenapa kucing? Karena tidak sapi. Apa maksudnya? Meme pacarnya Jajrit. Oh iya. Emang Jajrit suka sama dia ya? Kalau Jajrit aku bisa itu pas ini. 2, 3 anak sapi. Bukan gitu ya. Suaranya gimana ya? Dia kayak kayak lucu deh pokoknya suara dia. 2, 3 anak sapi. Kalian mau tahu pantun nggak? Gimana ya suaranya? Aku nggak bisa. Tapi pokoknya suara dia lucu. Malah aku paling suka dari semua karakter di Upin Ipin, aku paling suka sama Jajrit. Karena dia yang paling mood. Maksudnya kayak apa ya? Dia tuh orang yang paling santuy gitu loh. Misalkan kayak ada kejadian apapun di Upin Ipin gitu, mau itu kejadian sedih, mau itu kejadian kayak bikin, kan mereka suka panik-panik gitu anak kecil kan, kayak mau panik ya mau apa, terus kayak Jajrit tuh kayak kerjaannya cuma bikin pantun doang gitu, kayak ibaratnya kayak cuma ngelawak doang kerjaannya. Tuh kayak aku paling suka sama dia karena dia positive vibes banget. Ya gak sih? Tapi kasihan dia kurang temen entah kenapa, kayak maksudnya dia kayak jarang ikut gitu kan. Padahal dia, menurut aku dia yang paling positive vibes, kayak dia yang paling bisa mencairkan suasana gitu loh. Tapi dia jarang ikut nongkrong. Kenapa dia jarang ikut nongkrong? Kasih tahu aku. Kasihan Jajrit, padahal dia lucu. Oh Jajritnya medok, oh dia nggak medok ya. Maaf ya, aku medok dikit loh. Ijat tuh yang mana guys? Ijat tuh yang mana ya? Ijat tuh kayaknya anak baru gak sih, seingat aku. Kayak dia anak baru gitu, sama kayak Susanti, atau beda? Yang pendiam. Oh ya, oke ya. Ya benar. Tapi dia juga jarang nongol gak sih? Jadi aku kurang tahu dia. Masa aku tahu dia cuma kayak dia nggak yang bener-bener dari awal bareng-bareng gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalkan yang sering pingsan. Wah semua lucu banget ya sering. Maaf ya Ijat, ya ampun aku ketawain kamu sumpah. Tidak bermaksud buruk Ijat, sumpah tidak maksud buruk itu Ijat. Maksud aku kayak lucu aja gitu. Aduh yang ngangong-ngangong. Si siapa namanya Jajrit tuh, kalau Jajrit tuh dari awal dia emang udah masuk circle Upin Ipin gitu maksud aku. Jadi kayak kalau misalkan dia kan tapi kan kayak jarang ikut nongki kan. Nah itu kayak kasihan gitu. Kalau misalkan si Ijat, dia kan bukannya kayak newcomers gitu, kayak baru masuk, kayak baru join kayak nongkinya. Terus kayak jadi kayak ya udahlah kalau gak ada dia gitu, ngerti gak sih? Jajrit emang aku bilangnya apa? Jajrit apa sih namanya? Jajrit ya udah lah ya, apapun tuh nama dia. Dapat disco dari Kak Alan. Halo Kak Alan, terima kasih diskonya. Ijat nggak terlupakan kok, cuman emang dia mirip sih sama Susanti gitu kan. Jadi maksud aku kayak aku nggak heran kalau dia nggak diajak nongkrong, karena dia emang maksudnya dia kayak orang baru gitu kan. Kalau Jajrit kasihan gitu. Ya ini pembahasan yang sebenarnya sangat penting, harus dibahas sih guys, karena zaman sekarang pasti banyak yang melupakan hal-hal seperti ini gitu. Jadi harus dibahas. Opet Jaljit. Oh aku ngomongnya Jajrit. Jaljit iya deh. Jaljit, halo Jaljit. Nama susah banget sih, kesel aku. Yaudah lah ya. Oke.
Esan tuh kayak old money gitu gak sih? Esan tuh yang pakai kacamata gak sih, yang suka makan? Dia bukannya jahat dia. Dia kayak dia kayak gitu sih. Dia yang suka apa sih, dia suka ngatain si Vizi kan, ya gak sih? Sumpah Vizi, kasihan si Vizi, kayaknya dia butuh, dia kasihan sih si Vizi. Maksudnya dia butuh keadilan guys. Menurut aku, kenapa dia harus kenapa dia kayak kalau Esan ngatain dia kayak selalu terima-terima aja gitu loh. Maksudnya kayak kenapa dia nggak speak up? Kayaknya kalau misalkan dia udah berada di tahun 2023, mungkin dia akan bisa lebih speak up gitu. Wah sumpah jadi lucu banget. Karena apa namanya dia? Sumpah si Vizi sih. Kok Vizi yang jahat? Enggak dong. Vizi tuh juga jahat. Aku pikir tuh dia yang kayak iyain aja gitu loh. Kalau misalkan Esan ngatain dia kayak iya gitu loh. Dia nggak pernah mau membantah. Oh iya, ternyata Vizi jahat juga ya. Udah kalau gitu dia pantas dikatain dong. Aduh, maaf ya Vizi, bercanda ya Vizi. Vizi katanya bikin thread di Twitter. Vizi jahat, cengeng pula. Iya aku tahu, dia tuh suka nangis. Makanya aku bilang kayak kasihan si Vizi itu, karena sering dikatain sama si Esan. Aku nggak tahu kalau dia jahat. Emang dia jahat? Dulu aku sering nonton Upin Ipin, tapi aku jarang lihat dia jahat sih. Aku masih lebih sering dia lihat kayak dia tuh emang bareng si Esan terus sih gitu. Dapat disko dari Kanatari. Halo, terima kasih diskonya kakak. Vizi hu. Udah playing victim, ya ampun, dia jahat banget guys. Itu kan emang udah paling bener si Mei Mei sih emang dari semuanya. Karena Mei Mei itu yang paling, dia positive vibes juga sih. Dia sangat mirip sih sama Jajrit. Aku sih yes ya. Kayak harus yang kayak gitu loh. Maksudnya mereka kan masih SD kan. Masa harus jahat gitu. Mei Mei paling baik. Susanti lucu sih. Susanti tuh tapi diem banget gak sih? Meme pick me. Apa sih? Kalian kenapa sih selalu melihat yang jeleknya? Aku bingung. Emang Meme kenapa? Meme gak kenapa-kenapa. Dari aku SD, masih SD silin. Iya. Mereka harusnya ini gak sih Upin Ipin kayak dibuat versi kayak mereka udah dewasa gitu, atau mereka kayak udah SMA lah, nggak usah yang kayak dewasa gimana gitu, kayak waktu mereka kayak udah SMA gitu kan, kayak seru deh. Usah ada ya. Dapat disko tadi dari siapa ya? Dari ke Muhammad Afif. Terima kasih diskonya kakak. Udah bojek, aku mau nyadar. Boh. Hah? Upin Ipin TK? Upin Ipin SD gak sih? Masa TK? Enggak, sumpah aku dibohongin. Mereka takut tambah dewasa, betul. Karena fase dewasa menyeramkan ya guys ya. Oh mereka TK. Sumpah guys, aku bener dulu aku tiap hari nonton Upin Ipin. Dan kayak aku sampai sekarang nggak tahu, aku baru tahu sekarang kalau mereka TK ternyata. Ya ampun, maaf ya Upin Ipin. Masa TK? Tapi aneh banget gak sih? Masih kayak mereka TK tapi mereka udah dibolehin pergi-pergi tanpa ada wali atau orang tua di sekitar mereka. Ngerti gak? Kayak mereka pergi-pergi
kayak beli ayamnya si Mail, atau kayak main keluar, main kemana, tapi kayak mereka sendiri gitu kan harusnya nggak boleh gak sih? Masih TK, masih kecil. Nanti kok diculik gimana? Kayak harus dipikirin itunya gak sih? Oh, di kampung relatif aman. Mereka masih ya bukan begitu loh, tapi kan mereka masih terlalu kecil. Kalau misalkan mereka kayak dibohongin gitu, misalkan kan beli ayam di Mail gitu kan. Kalau misalkan mereka beli ayam di tempat lain gitu, terus kayak misalkan satu apa namanya, satu ayamnya misalkan biasanya harganya 20.000, terus kayak dibohongin kayak satu ayamnya 50.000, terus mereka beli aja, gimana? Mana ada penculik, orang-orangnya cuma itu aja. Iya sih, bener sih, orang-orangnya cuma itu aja. Kenapa ya? Maksudnya kayak bayangin dalam satu desa yang sebesar itu, masa orang-orang itu cuman ada favorit aku adalah Bang Saleh, ya kan? Bang Saleh nomor 1. Terus ada Atuk Dalang, terus apa, bapaknya Mail tuh yang Bapak Mail siapa namanya ya? Aku lupa. Terus pokoknya Bapak Mail, terus kayak Mei, Jadri, terus kayak Upin Ipin, Kak Ros, Opa, terus siapa lagi? Udah kayak gitu doang. Esan Vizi, terus kayak udah selesai. Masa di dalam satu desa seperti itu cuma ada paling kayak orang kayak 20 orang doang gak sih? Nama saling ngakunya Sally. Aduh. Oh, Mai punya kakak ya? Uncle Mutu lucu banget. Aku sih yes banget sama dia. Sumpah dia bener-bener selucu itu. Dia bapaknya Uncle Mutu tuh bukannya bapaknya Mail ya? Iya ampun, maaf banget ya guys. Raju. Aku tahu Raju, tapi aku lupa dia berperan, maksudnya dia kakaknya siapakah atau dia temannya siapakah, aku lupa. Oh iya, ada Cekku, ya ampun. Terus kayak dalam satu sekolah cuma satu guru yang ngajar atau gimana sih? Pak Guru Tigor. Oh iya, karakternya banyak berarti ya. Maaf ya. Kakak Mail beda lagi. Bang Saleh dipanggilnya Sally, temannya Jesslyn Ellie. Temannya Jesslyn Ellie. Aduh, tapi gak apa sih, aku kalau temenan sama Bang Saleh aku juga suka sih. Masih kayak Bang Saleh lucu banget. Dia sangat positive vibes juga. Gitu loh. Opet tahu dong, tapi Opet mah bukan, maksudnya dia kayak bukan pegawai tetap pegawai. Dia bukan apa, rakyat tetap. Iya gak sih, dia bukan rakyat tetapnya Kampung Rambutan gak sih? Kampung Rambutan tuh kampung durian ya. Kampung rambutan gak sih? Kayak Opet kan dari dunia lain gitu loh. Sama ya mas kacamata. Mas kacamata siapa? Aduh, lucu banget sumpah. Oh, Mbak Saleh katanya style sekarang udah beda. Dia style kayak gimana sekarang emangnya? Ya kan, maksudnya kayak kalau Opet, mau tahu gak yang paling serem siapa? Mamanya Opet. Sumpah waktu aku nonton episode Opet, iya yang ada Opet, terus kan ada maminya kayak ada scene dimana kayak maminya marah gitu kan. Sumpah itu serem banget guys. Kayak dia bener-bener seserem itu. Kita takut banget gak sih? Kayak bayangin masa kayak Tupai bisa semarah itu, dan kenapa dia bisa sekekar itu gitu lah, emang boleh sekekar itu? Dia kekar banget. Terus sih gak masalah sih, cuma kayak takut aja gitu. Oh iya, durian runtuh, ya ampun, rambutan mah.
Maaf ya guys. Lupa banget rambutan. Aduh. Kampung Rambutan beda kartun. Oh, emang ada durian runtuh. Iya. Maaf ya. Tiap hari nonton nggak tahu kampungnya. Guys, coba aku klarifikasi, aku tahu kampungnya guys. Cuma aku lupa karena udah lama. Aku bilang aku dulu tiap hari nonton. Tapi ya udah lama ya, maklum ya. Ijat. Oh ya, Ijat. Bener. Ijat tuh siapa ya tadi? Tadi aku ngebahas Ijat guys ya, tuh. Apa ya, aku lupa. Basalnya katanya sekarang Cepmek. Oi. Lawan ular. Emang waktu yang Opet episodenya Opet emang mamanya lawan ular? Enggak gak sih? Kayak lawan monster gitu gak sih? Tapi nggak tahu apa ya, lawan apa ya? Opet bukan tupai. Opet apa? Musang. Iya, maaf lah. Ya musang ternyata. Ya ampun, maafkan Opet, aku sudah mengganti identitas kamu. Pasi papa. Bener-bener sumpah, dia kalau ngomong kayak gitu, pasi terus kayak ada kayak gitu ya sih, pasi papa gitu. Lucu banget sumpah Opet. Aku Opet Oshi guys. Pernah tahu Boboiboy Boy? Oh, Boboiboy Boy aku tahu. Itu juga dari Malaysia kan, Boboiboy. Iya gak sih? Seingat aku dulu tuh ada aku nonton sih di tapi aku lupa karena aku nggak ngikutin. Tapi aku pernah sempet nonton. Kalau nggak salah di Nickelodeon atau di Disney ya. Aku lupa di mana. Pokoknya iya kayak gitu, Boboiboy gitu kan suaranya. Apa namanya? Soundtrack itunya seriusnya kayak gitu. Boy kayak aku kalau lihat dia aku inget Subway Surfer dan entah kenapa kayak Boy itu kayak pengen dimainin aja gitu. Ketika sih kayak pengen dijadiin game gitu, kayak Subway Surfer gitu, kayak dia cocok sih jadi Subway Surfer. Lawan monster ular. Oh, lawan monster ular ya. Suaraku kedengeran guys. Kelabang. Iya. Hah? Apa sih? Jadi dia lawan kelabang atau apa guys? Oh iya, ada Sandy. Bener Sandy itu siapa ya? Kok aku sering denger ya? Sandy siapa ya dia ya? Aku sering denger ya. Wow, bahkan ada yang dicari Google katanya Opet itu kera. Jadi Opet, tolong keluarkan identitas kamu sekarang juga.
Kau ini apa? Lucu banget. Kau ini apa? Ya bener-bener kayak gitu. Pasi pipa. Lucu banget, gemes. Kau ini apa? Kau tinggal sini ke? Aduh, lucu banget. Lucu sih. Apa? Lucu banget. Apa dia cakap tuh Raju? Sumpah, dia ngomong kayak gitu gak sih? Oh, Raju itu tuh yang ini kan? Iya, aku ingat sekarang. Raju itu yang bisa ngomong sama hewan. Jadi dia sangat berfungsi saat ada Opet. Iya gak sih? Aku nggak tahu guys kalau Boboiboy nyanyinya. Aku cuma tahu yang ya versi itu doang. Boboiboy, udah gitu doang. Udah selesai sampai situ doang. Tapi bener kan? Nada itu kayak gitu. Kalau Krishna tuh dia lucu sih. Krishna tuh aku nggak tahu dia tuh kenapa atau kayak apa yang dia lakukan tuh aku pun juga sebenarnya masih bingung kekuatan dia. Cuman dia lucu sih, maksudnya kayak dia unik gitu loh. Kayak kalau ada 1000 orang di depan aku bakal mataku mungkin bisa jadi tertuju kepada dia gitu. Karena dia biru sendiri. yang lain semuanya kayak warna apa namanya, dia sendiri gitu yang biru. Dia sangat ngejreng. Badrun yang naksir sama Kak Ros. Badrun tuh yang mana ya? Meet and greet cosplay Opet. Ya enggak dong. Takut dong orang. Nanti pasti pipaka gitu lagi saya. Aduh. Lucu banget sumpah. Sepigo. Yang ngomong Sepigo siapa sih? Aduh, lucu banget.
Kenapa ya? Raju penerjemah bahasa Opet. Iya, dia makanya dia paling berfungsi gak sih dari segala hal. Iya, ada lagu Tanam Tanam Ubi. Sumpah itu lagu seru banget. Tapi apa ya? Apa namanya? Nadanya Tanam Tanam Ubi. Gimana ya? Aku harus cari deh. Itu lucu banget. Ya kan, Bojack. Halo. Aku ini gak, aku kedengeran gak suaranya? Emang Krisna ada yang ungu? Gak ada gak sih? Biru doang gak sih? Udah gak nge-lag kan? Suaraku kedengeran kan? Krisna sih anak premium. Siapa yang bilang kayak gitu? Aduh, lucu banget. Badrul tuh siapa sih? Aku selesai 10 menit lagi ya guys. Masa apa namanya? Tau gak sih? Kedengeran gak suaraku? Sepigo. Itu siapa yang ngomong?